Keheningan masih menyelimuti malam di tepi hutan. Setelah mematikan opornya, malam itu Ki Kepokanigoro hendak bermalam di tepi hutan itu agak jauh dari dalam Kadipaten Jipang. Dengan berselimutkan kain yang panjang, ia tidur bersandar pada sebuah pohon. Sementara itu, pada hari itu juga, utusan dari Adipati Hadiwijoyo telah sampai di beberapa daerah di Semarang, Demak, Donorojo, Kudus, Pati, Juwono, dan Lasem. Di Demak, utusan dari Pajang itu telah diantar oleh prajurit Demak untuk menghadap kepada Ki Patih Wonosalam. "Ada keperluan apa kau datang kemari, prajurit?" tanya Ki Patih Wonosalam. "Hamba diutus untuk menyerahkan surat ini, Gusti Patih," kata prajurit itu. Utusan itu lalu menyerahkan surat yang berada di dalam bambu itu kepada Ki Patih. Dan setelah membaca, maka Ki Patih Wonosalam pun berkata dalam hatinya, "Adipati Hadiwijoyo telah mengangkat dirinya sebagai sultan. Nanti hal ini akan aku bicarakan dengan Tumenggung Gajah Birowo dan beberapa tumenggung yang lain." "Baik prajurit, suratnya sudah aku terima. Apakah masih ada hal lainnya yang akan kau katakan?" tanya Ki Patih. "Tidak ada, Ki Patih. Hamba mohon pamit," jawab utusan itu. "Baik." Prajurit itu pun segera keluar dari pendopo kepatian, dan tidak lama ia pun sudah berada di atas punggung kudanya berlari meninggalkan kota raja. Sementara itu, utusan yang menuju ke Bukit Donorojo telah diterima oleh Ki Waseso. Lalu oleh Ki Waseso, surat itu diberikannya kepada seorang emban dan diteruskan kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kanjeng Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa di sebuah kerobong membaca surat yang dibawa oleh seorang emban, dan setelah itu pun ia berkata dalam hatinya, "Adimas Hadiwijoyo telah mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang sultan di Pajang." Kanjeng Ratu Kalinyamat menghela nafas panjang, dan saat kemudian sang ratu pun tersenyum. "Adimas Hadiwijoyo mampu menaklukkan seekor macan gembong di hutan Prawoto dan juga seekor buaya besar di muara Sungai Tuntang. Ia juga mampu membunuh 2 orang perampok ganas, yaitu Kelabang Ireng dan Kelabang Ijo. Dan kelihatannya hanya Adimas Hadiwijoyo lah yang mampu menandingi Aryo Penangsang," desis Ratu Kalinyamat. Sementara itu, di Panti Kudus, Kanjeng Sunan Kudus sedang merenungkan apa yang sebaiknya ia lakukan untuk membantu kegayuhan muridnya itu. Terbayang ketika siang tadi, ketika ia sedang di ruang dalam, seorang santri mengabarkan ada seorang utusan yang datang dari Pajang. Kanjeng Sunan Kudus selalu berjalan keluar menemui prajurit Pajang itu, dan prajurit Pajang itu pun kemudian menyerahkan bambu kecil yang berisi surat dari daun lontar. Dalam sekejap, Kanjeng Sunan Kudus terlihat terkejut ketika membaca isi surat itu. Saat ini, di malam yang sepi, kembali Kanjeng Sunan Kudus teringat akan permintaan muridnya. "Saya ingin memperjuangkan hak saya, Bopo Sunan. Bantu saya untuk menghabisi Adimas Hadiwijoyo. Selama Adimas Hadiwijoyo masih hidup, hak saya sebagai Sultan Demak tidak akan dapat terlaksana, Bopo Sunan," pinta Aryo Penangsang waktu itu. "Kasihan Penangsang, dia kalah cepat dibandingkan dengan Sultan Hadiwijoyo," kata Kanjeng Sunan Kudus dalam hatinya. Malam semakin larut. Kanjeng Sunan Kudus masih saja berpikir dan mencari waktu yang tepat yang dapat dipergunakan untuk membantu kegayuhan muridnya. Dan tanpa terasa, beberapa saat kemudian Kanjeng Sunan pun kini telah tertidur dengan lelap. Ketika di perang wetan telah membayang semburat warna merah,
kokok ayam pun kini bersaut-sautan dan hari pun berangsur-angsur menjadi terang. Siang dan malam silih berganti. Beberapa hari telah berlalu. Pada suatu malam di pendopo Pajang, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sedang duduk berdua dengan uwonya yaitu Ki Kebokanigoro. Dan Kanjeng Sultan pun juga telah menerima laporan dari Ki Kebokanigoro mengenai hasil perjalanannya menemui Aryo Penangsang di dalam Kadipaten Jipang. Dikatakan juga oleh Ki Kebokanigoro tentang kecurigaannya akan sikap Penangsang yang tidak marah ketika menerima pemberitahuan tentang berdirinya Kesultanan Pajang. Sungguh aneh, Ger. Seharusnya Aryo Penangsang marah kepadaku. Tetapi saat itu dia sangat ramah. Itu berarti sebuah sikap kepura-puraan. Kemungkinan Aryo Penangsang sudah mendengar tentang berdirinya Kesultanan Pajang ini, kata Ki Kebokanigoro. Iya, Wo. Mungkin dari pasukan Sandin Jipang yang tersebar di seluruh Pajang. Atau bisa juga dari Bakul Sinambiworo, kata Sultan Hadiwijoyo. Tidak mungkin para pedagang bisa mengabarkan secepat itu, Ger, kata uwonya. Lalu ia juga menanyakan kapan Kesultanan Pajang akan mengadakan Pasewaan Agung, kata uwonya. Lalu sebaiknya bagaimana, Wo? Tanya sang Sultan. Tunda dulu acara Pasewaan Agung. Kita beradu sabar dengan Penangsang, kata Ki Kebokanigoro. Baik, Wo. Kita harus sabar dan kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Aryo Penangsang, kata Kanjeng Sultan. Hadiwijoyo, hati-hati. Di sana aku melihat ada Panembahan Sekar Jagad bersama dengan Patih Mataun. Panembahan Sekar Jagad adalah orang yang berbahaya, Wo. Ia adalah orang yang berilmu tinggi, kata Kanjeng Sultan. Ya, mudah-mudahan ia segera kembali ke Gunung Lawu. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya dan ia pun membandingkan ilmu kanuragan Panembahan Sekar Jagad dengan ilmu perguruan pengging yang dikuasai oleh uwonya. Mudah-mudahan si Wo bisa mengimbangi ilmu kanuragan dari Panembahan Sekar Jagad, kata Sultan Hadiwijoyo dalam hatinya. Mereka berdua masih berbincang. Malam semakin dalam, udara semakin dingin. Suara jangkrik juga terdengar terus-menerus tanpa henti, kadang-kadang diselingi oleh suara pekikangan burung-burung malam. Malam itu, kerlip bintang pun juga terlihat cemerlang dan beberapa kali terlihat pula bintang yang berpindah tempat terlihat jelas di kegelapan malam. Setelah kegelapan malam sampai di ujungnya, lintang Panjirino pun mulai bersinar cemerlang dan bintang timur yang memancarkan kerlip kemilau bersinar paling cemerlang dibandingkan dengan ribuan bintang-bintang lainnya. Pagi yang sejuk di Jipang Panolan. Sudah satu condro Aryo Penangsang menanti menunggu pemberitahuan tentang Pasewaan Agung di Kesultanan Pajang. Di halaman belakang Kadipaten Jipang, dua orang laki-laki sedang berjalan di keceriaan pagi. Paman Mataun? Iya, Kanjeng Adipati. Sejak utusan dari Pajang datang ke Jipang, sampai sekarang sudah satu condro. Tetapi Sultan Hadiwijoyo belum juga mengadakan Pasewaan Agung, kata Aryo Penangsang. Sabar, Kanjeng Adipati. Iya, Paman. Aku akan tunggu dalam beberapa hari lagi. Ketika 2 hari sudah terlewati, maka Aryo Penangsang pun berkata kepada Ki Patih Mataun. Paman Mataun, aku akan menunggu sepasar lagi. Kalau tidak ada kabar tentang Pasewaan Agung di Pajang, aku akan berbuat sesuatu. Sepasar kemudian, kesabaran Aryo Penangsang sudah habis. Pagi itu, di pendopo Kadipaten Jipang,
Aryo Penangsang menjadi sangat marah. Sebuah meja di hadapannya digebrak hingga Antarpati yang berada tidak jauh darinya terloncat kaget. "Paman Mataun!" teriak Aryo Penangsang. Patih Mataun yang berada di luar dalam kadipaten datang dari halaman dengan cepat. Ia berlari memasuki pendopo dan ia pun segera duduk bersila di depan Adipati Jipang itu. "Iya, Kanjeng Adipati. Hari ini sudah sepasar sejak aku bicara kepadamu. Tetapi tetap belum ada berita tentang Pasewan Agung Pajang." "Antarpati!" Antarpati kemudian menggeser duduknya maju ke depan. "Antarpati, kau panggil 4 orang Pajinuman Jipang, Singoprono dan 3 orang saudaranya, cepat!" "Sendika dawuh Kanjeng Adipati." Ia kemudian bergeser mundur keluar dari pendopo dan berjalan menuju ke arah kudanya. Tidak lama kemudian Antarpati melarikan kudanya menuju ke arah barat, pergi ke rumah bekas pencuri yang telah berhenti menjalankan pekerjaannya. Setelah melewati tikungan randu alas, maka kuda Antarpati berbelok ke sebuah rumah besar yang berhalaman luas. Seorang yang berbadan tegap dan bertelanjang dada yang sedang membelah kayu bakar menghentikan pekerjaannya, meletakkan kapaknya, lalu berjalan menghampiri Antarpati yang telah turun dari punggung kudanya. "Ada apa, Antarpati?" tanya orang itu. "Paman Singoprono, paman dipanggil Kanjeng Adipati sekarang juga," kata Antarpati. Aku dipanggil Kanjeng Adipati?" tanya Singoprono sambil mengenakan bajunya. "Iya, Paman, bersama Paman Wanengpati, Paman Joko Satru, dan Paman Kertijoyo," kata Antarpati. "Baik, aku panggil dulu yang lain. Kita akan ke sana sekarang," kata Singoprono. Singoprono kemudian masuk ke dalam rumahnya, lalu beberapa saat kemudian ia telah keluar lagi bersama dengan 3 orang saudaranya. "Ayo Antarpati, kita berangkat sekarang." Singoprono dengan cepat lari keluar dari halaman, diikuti oleh ketiga saudaranya menuju ke dalam Kadipaten Jipang. Di belakangnya, kuda Antarpati berlari mengikuti Singoprono bersama dengan 3 orang saudaranya. Saat itu, di dalam Kadipaten Jipang, Adipati Aryo Penangsang masih menunggu kedatangan Antarpati. "Paman Mataun, lihat muridmu itu. Hanya diutus ke rumah Pajinuman Jipang saja, sehari suntuk belum juga kembali," kata Aryo Penangsang sambil bersungut-sungut. Adipati Mataun pun terdiam mendengar kata-kata dari Adipati Aryo Penangsang. Beberapa saat kemudian, yang ditunggu sang Adipati pun telah datang. Antarpati terlihat naik ke pendopo bersama dengan 4 orang Pajinuman Jipang. Mereka berlima kemudian segera duduk di hadapan Adipati Jipang, menundukkan kepala dan siap untuk mendengarkan titah dari sang Adipati. "Singoprono, Wanengpati, Joko Satru, dan kau Kertijoyo, dawuh dalem Kanjeng Adipati. Sebagai kawulon Jipang Panolan, apakah kau bersedia menjalankan perintah dari Adipati Jipangmu ini?" "Kami bersedia, Kanjeng Adipati." "Berat maupun ringan?" "Bersedia, Kanjeng Adipati." "Bagus. Dulu kau pernah mengembara mulai dari daerah kaki Gunung Semeru sampai ke Gunung Ciremai. Pasti kau juga pernah pergi ke Pajang. Berapa kali kau pernah pergi ke sana?" tanya Aryo Penangsang. 3 kali, Kanjeng Adipati," kata Singoprono. "Untuk kepentingan Jipang Panolan, ada sebuah tugas berat dari Adipatimu. Apakah kau bersedia, Singoprono?" tanya Aryo Penangsang. "Hamba bersedia, Kanjeng Adipati." Aryo Penangsang menganggukkan kepalanya, kemudian ia berkata, "Bagus. Apakah kau mempunyai ilmu sirep, Singoprono?" "Iya, Kanjeng Adipati. Kami berempat memang mempunyai ilmu sirep Mikonondo," kata Singoprono. "Bagus. Gabungan 4 kekuatan ilmu sirep itu
akan sangat membantu kalian dalam melaksanakan tugas ini nanti. Kalian berempat akan aku utus ke Keraton Pajang, lanjut kata Aryo Penangsang. Singoprono berdebar-debar ketika mendengar perintah pergi ke Pajang, dan ia pun terkejut ketika Adipati Aryo Penangsang mengambil keris Kiai Setan Kober yang terselip di tubuh sang Adipati. Bawalah keris pusaka Kiai Setan Kober ini, dan sekarang juga berangkatlah kalian berempat ke Pajang. Habisi Hadiwijoyo, kata Aryo Penangsang sambil memberikan keris Kiai Setan Kober itu kepada Singoprono. Tangan Singoprono gemetar ketika menerima keris Kiai Setan Kober itu dari tangan Aryo Penangsang. Dan setelah keris itu diterimanya, maka ia pun kemudian berkata, "Baik Kanjeng Adipati, kami terima tugas ini. Hari ini juga kami berempat akan berangkat ke Pajang." Singoprono lalu menyelipkan keris Kiai Setan Kober itu di tubuh bagian depan. Kemudian keris itu pun ditutupinya dengan bajunya. "Kalau kau berhasil Singoprono, maka kau dan ketiga saudaramu akan mendapat hadiah dan bisa mukti wibowo di Jepang ini," janji Aryo Penangsang. "Terima kasih Kanjeng Adipati." "Baik, berangkatlah. Hati-hati, Sultan Hadiwijoyo adalah orang yang berilmu tinggi. Ingat, gabungkan kekuatan ilmu sirap kalian," lanjut kata Aryo Penangsang. "Derpati, sediakan kuda dan bekal yang cukup untuk para pajineman Jepang ini." "Sendika dawuh Kanjeng Adipati." "Kami mohon pamit Kanjeng Adipati," kata Singoprono dan ketiga saudaranya. Sesaat kemudian Anderpati mengantar Singoprono, Wanengpati, Joko Satru dan Kertijoyo ke halaman belakang. Di sana mereka berempat memilih kuda yang akan mereka pergunakan untuk pergi ke daerah Pajang. "Kita pulang ke rumah dulu. Nanti dari rumah kita baru berangkat ke Pajang," kata Singoprono kepada ketiga saudaranya. "Baik Kang," jawab Wanengpati. Tidak lama kemudian 4 ekor kuda telah keluar dari halaman dalam Kadipaten Jipang menuju ke rumah Singoprono dan ketiga saudaranya. Ketika mereka berempat sampai di rumahnya, terlihat seorang tua yang memegang tongkat sedang duduk di pendopo rumahnya. "Kau akan pergi kemana, Singoprono?" tanya seorang tua itu kepada Singoprono dan ketiga saudaranya yang baru turun dari punggung kudanya. "Kami semua akan pergi ke Pajang, Romo," kata Singoprono kepada orang tua yang ternyata adalah romonya itu. "Kalian akan pergi ke Pajang? Jangan pergi sekarang. Pergilah besok pagi. Hari ini adalah hari Taliwangki. Nogodino ada di sebelah barat. Kalau kau pergi ke barat, kau bisa dimakannya. Pekerjaanmu bisa gagal semuanya, Ger. Dan kau tidak akan pernah bisa berhasil," kata romonya. "Tetapi Romo, aku sebetulnya lebih takut kepada Kanjeng Adipati," kata Singoprono. "Kau jangan pergi ke barat. Pergilah ke utara, ke timur atau ke selatan." "Romo, aku tidak ada kepentingan apapun ke Juwono atau ke Gunung Lawu atau ke Wengker atau daerah Brangwetan lainnya. Aku diutus Kanjeng Pati pergi ke arah barat, yaitu ke Pajang," kata Singoprono. "Kau tidak apa-apa pergi ke barat, tetapi berangkatlah besok pagi. Jangan hari ini, Ger," kata romonya. "Tidak Romo, aku akan tetap berangkat ke Pajang sekarang," kata Singoprono. Lalu ia pun meninggalkan romonya, masuk ke dalam rumah bersama dengan ketiga saudaranya. Matahari kini semakin meninggi, dan ketika matahari hampir mendekati puncak langit, 4 ekor kuda keluar dari rumah Singoprono berlari menuju ke arah barat, yaitu menuju ke Pajang.
Mudah-mudahan gabungan 4 kekuatan sirep Megonondo bisa membuat tidur semua orang di Keraton Pajang, kata Singoprono dalam hatinya. Dan ketika tangannya tersentuh ukiran keris Kiai Setan Kober, maka hatinya pun menjadi semakin tatak. Aku tidak menyangka kalau Kanjeng Adipati memberi kepercayaan kepadaku untuk membawa keris yang etepe-etepe ini, kata Singoprono dalam hatinya. 4 ekor kuda masih berlari. Pada pelana kuda masing-masing telah terikat sebuah bungkusan yang berisi bekal untuk mereka. Lari kuda-kuda itu menjadi semakin kencang dan hanya meninggalkan debu tipis yang mengepul di udara. Sementara itu, di Keraton Pajang, di ruang dalam, Sultan Hatiwijoyo sedang membicarakan beberapa hal dengan para Nayaka Praja Pajang. Patih Monjonegoro, Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, dan para Nayaka Praja lainnya. Untuk mendukung berlangsungnya Kesultanan Pajang, maka prajurit kita jumlahnya harus ditambah. Dan nantinya harus ditambah menjadi beberapa kesatuan, Wiro Tamtomo, Wiro Brojo, Wiro Manggolo, dan lain-lainnya, kata Sultan Hatiwijoyo. Nanti perlahan-lahan juga kita akan umumkan penerimaan prajurit ke beberapa daerah di Banyu Biru, Semarang, Bagelen sampai Lasem, kecuali di Jipang, kata Sultan Hatiwijoyo. Woro-woro untuk daerah Jipang, sementara kita tunda dulu. Kita akan melihat situasi Jipang beberapa contoh ke depan, lanjut kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Ki Pemanahan. Mereka pun masih berbincang mengenai beberapa hal hingga mereka melihat ada seorang prajurit yang duduk menunggu di depan pintu. Masuklah prajurit. Prajurit itu pun kemudian bergeser maju lalu menyembah kepada Kanjeng Sultan. Ada apa? Ada seorang pengawal utusan dari Bukit Donorojo ingin menghadap Kanjeng Sultan, kata prajurit itu. Baik, suruh dia masuk, kata Sultan Hatiwijoyo. Pengawal itu menyembah, lalu ia pun keluar dari ruang dalam, dan sesaat kemudian masuklah seorang pengawal dari Pesanggerahan Donorojo. Ada keperluan apakah kau datang ke Pajang, prajurit? Tanya Kanjeng Sultan. Hamba diutus Kanjeng Ratu Kalinyamat untuk menyampaikan surat ini, Kanjeng Sultan, kata pengawal itu sambil menyerahkan sebuah bambu kecil yang berisi daun lontar. Sultan Hatiwijoyo menerima potongan bambu pendek yang berisi surat dari Kanjeng Ratu Kalinyamat itu. Lalu setelah surat itu dibaca, maka Kanjeng Sultan pun berkata, baik prajurit, suratnya sudah aku baca. Kau bilang kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat, aku akan pergi ke Pesanggerahan Donorojo kira-kira 4 atau 5 pasar lagi. Sentiko dawuh Kanjeng Sultan, kata pengawal itu. Wenang Wulan, kau antar pengawal ini untuk beristirahat, kata Kanjeng Sultan. Sentiko dawuh Kanjeng Sultan, kata Wenang Wulan. Kemudian setelah keduanya menyembah, Wenang Wulan bersama dengan pengawal itu keluar dari ruang dalam. Setelah keduanya keluar, maka Sultan Hatiwijoyo berkata kepada semua yang hadir, Kanjeng Ratu Kalinyamat menghendaki aku datang ke Bukit Donorojo untuk menjelaskan tentang berdirinya Kesultanan Pajang. Dan nanti kita akan berangkat ke sana 4 atau 5 pasar lagi. Besok saja kita akan tentukan siapa yang ikut berangkat ke Pesanggerahan Donorojo dan siapa nanti yang akan tinggal di keraton, kata Sultan Hatiwijoyo. Setelah semuanya selesai, Sultan Hatiwijoyo membubarkan pertemuan itu, lalu Kanjeng Sultan pun masuk kembali ke dalam kamarnya. Matahari terus bergerak ke arah barat. Sebentar lagi akan tenggelam di Cakrawala. Saat itu 4 ekor kuda yang berlari menuju ke Pajang yang dikendarai oleh Singoprono dan ketiga orang saudaranya telah berada jauh di daerah sebelah selatan Selo. Nanti kita akan bermalam di hutan di depan kita, kata Singoprono kepada Kertijoyo yang berkuda di sebelahnya. Baik Kakang,
kata Kertijoyo sambil memperlambat laju kudanya. Setelah mereka berempat maju beberapa ratus langkah, maka tibalah mereka di tepi sebuah hutan. Dan ketika mereka melewati sebuah sungai kecil, maka Singoprono memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Kita akan bermalam di sini. Besok pagi kita berangkat, sore harinya kita akan sampai di Pajang, kata Singoprono. Lalu ia pun menghentikan kudanya, turun dari punggung kudanya, diikuti oleh Wanengpati, Joko Satru, dan Kertijoyo. Setelah menambatkan kudanya, mereka berempat kemudian segera membersihkan dirinya di sungai kecil yang mengalir tidak jauh dari tempat tambatan kuda mereka. Malam harinya, setelah makan bekal yang mereka bawa dari rumah, maka mereka pun berusaha untuk beristirahat, tidur dengan berselimutkan kain yang panjang. Malam semakin larut. Suara belalang dan burung-burung malam terdengar tidak jauh dari tempat mereka tidur. Beberapa kelelawar sedang makan buah yang ada di atas pohon di tepi sungai itu. Ketika langit di Prangwetan telah dihias semburat warna merah, maka orang-orang Jipang itu semuanya terbangun dari tidurnya. Dan setelah membersihkan badannya serta makan makanan yang tersisa, maka mereka pun bersiap untuk meneruskan perjalanan mereka kembali ke Pajang. Mari kita berangkat, kata Singoprono. Lalu ia pun naik ke atas punggung kudanya, diikuti oleh ketiga saudaranya. Mereka kini kembali memacu kudanya. Bungkusan yang mereka bawa yang diikat di pelana kudanya terlihat bergoyang mengikuti arah goyangan tubuh kuda. Ketika matahari berada di puncak langit, mereka berempat telah sampai di sebelah utara Gunung Kemukus. Setelah beristirahat dan memberi kuda-kuda mereka makan rumput segar dan minum air sungai, maka kini mereka telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Nanti sore sebelum gelap, kita sudah akan sampai di hutan di pinggir kota Raja Pajang. Nanti malam, kita akan bermalam di hutan itu. Baik, Kakang. Tetapi, apakah kita tidak melihat situasi keraton Pajang dulu? Tanya Wanengpati. Nanti saja, kalau sudah wayah sepi wong, kata Joko Satru. Ya, kata Singoprono. Lalu ia pun mengajak melanjutkan perjalanan sambil ia pun berkata, ayo, kita segera berangkat sekarang. Singoprono naik ke punggung kudanya, diikuti oleh Wanengpati, Joko Satru, dan Kertijoyo. 4 ekor kuda itu pun kemudian berlari menyusuri tepi hutan menuju ke arah matahari terbenam. Setelah 2-3 kali beristirahat, maka ketika matahari hampir terbenam, mereka berhenti di tepi hutan tidak jauh dari kota Raja Pajang. Kita bermalam di sini. Kita akan masuk ke hutan dan kuda kita akan disembunyikan di dalam hutan itu, kata Singoprono. Mereka berempat kemudian menuntun kuda-kuda mereka untuk masuk sedikit ke dalam hutan. Dan ketika dilihatnya, ada sebuah pohon yang di dekatnya ada sedikit daerah yang banyak tumbuh rerumputan, maka mereka pun mengikat kuda mereka di pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Malam itu, mereka membuat api untuk membakar bahan panganan yang telah mereka bawa. Apinya jangan terlalu besar. Usahakan apinya agak terlindung di balik pohon ini, kata Singoprono. Baik, Kakang, kata Wanengpati. Ketika malam semakin dalam, wayah sepi bocah hampir berakhir, maka mereka berempat berjalan keluar dari hutan untuk berjalan menuju ke Keraton Pajang. Hati-hati, jangan sampai ketahuan prajurit Pajang, kata Singoprono. Di jalan yang menuju ke Keraton Pajang, mereka berjalan mengendap-endap satu persatu, melintas di bawah gelapnya bayangan pohon. Setelah melewati beberapa halaman dan menyeberangi sebuah pertigaan, maka sampailah mereka di luar pagar Keraton Kesultanan Pajang. Dengan berlindung di bawah bayangan sebatang pohon, mereka berempat mengawasi Keraton Pajang yang sepi. Hanya terlihat 2 orang prajurit yang sedang berjaga di pendopo.
Hanya ada 2 prajurit yang sedang duduk di pendopo, bisik Singoprono. Ketika saudaranya menganggukkan kepalanya, mereka melihat ke arah 2 orang prajurit yang sedang duduk di pendopo itu. Besok malam, supaya kekuatan sirep Megonondo kita bisa berlipat ganda, maka posisi kita harus kiblat papat, 4 arah mata angin. Aku di sini, di timur, lalu Wanengbati di sebelah utara, Jogosatru di sebelah barat, dan kau Kertijoyo di sebelah selatan, kata Singoprono. Baik Kakang, kata ketiganya perlahan. Kita berempat secara bersamaan akan matek aji sirep Megonondo. Nanti kita tujukan ke dalam keraton, sehingga yang berada di dalam rumah itu akan tertidur semua, lanjut kata Singoprono. Mereka bertiga masih terus mengawasi keadaan di keraton Pajang. Di pendopo, 2 orang prajurit terlihat mengangguk hormat kepada 3 orang yang baru saja keluar dari ruang dalam. Meskipun malam itu bulan belum purnama penuh, tetapi cahaya bulan masih bisa menerangi halaman keraton Pajang, sehingga orang-orang yang berjalan di halaman masih bisa dikenali. Orang yang berjalan paling depan itu adalah Patih Kasultanan Pajang, namanya Patih Mojonegoro. Sedangkan 2 orang yang berjalan di belakangnya adalah orang yang berasal dari daerah Selo, namanya Pemanahan dan Penjawi, kata Singoprono sambil memperhatikan Patih Mojonegoro, Pemanahan dan Penjawi yang turun dari pendopo. Sesaat kemudian, dari ruang dalam, 2 orang terlihat sedang berjalan keluar menuju ke pendopo. Yang seorang adalah seorang pemuda yang belum dewasa, dan yang seorang lagi pemuda yang bertubuh tegap. Lalu di belakangnya berjalan pula 2 orang yang berusia kira-kira 5 atau 6 windu. Pemuda yang masih anak-anak itu adalah anak angkat Kanjeng Sultan, namanya Sutawijoyo, atau sering disebut juga Mas Ngabei Loreng Pasar. Sedangkan pemuda yang berjalan di sebelahnya adalah Sentono Dalam yang bernama Wenangwulan, kata Singoprono. Ketika saudaranya menganggukkan kepalanya, tetapi pandangannya masih melekat pada orang-orang yang berjalan melintasi halaman. 2 orang yang berjalan di belakang yang sudah agak tua itu adalah Ngabei Ragil. Sedangkan yang satunya adalah orang yang juga berasal dari Selo yang menjadi pemomong Sutawijoyo. Orang itu bernama Juru Mertani, lanjut kata Singoprono. Mereka masih memandang orang-orang yang keluar dari pendopo, dan sebelum mereka keluar dari gerbang keraton, mereka melihat Wenangwulan memisahkan diri, berjalan melingkar menuju ke arah belakang keraton. Ternyata rumah Wenangwulan berada agak jauh di belakang keraton, kata Singoprono. Beberapa saat kemudian, semua Nayaka Praja Kasultanan Pajang sudah tidak terlihat, hilang di telan kegelapan malam. Selama beberapa saat, mereka berempat masih bersembunyi, dan setelah itu mereka mulai bergeser, berjalan mengendap-endap menuju ke tepi hutan tempat mereka menambatkan kuda-kuda mereka. Malam itu, Singoprono dan ketiga saudaranya berusaha untuk tidur dan beristirahat untuk menghimpun tenaga yang akan mereka pergunakan besok malam. Setelah fajar menyingsing dan matahari mulai naik ke puncak langit, beberapa berkas sinar matahari masuk di sela-sela rimbunnya daun-daun di dalam hutan. Hari itu yang dikerjakan oleh 4 orang Pajineman Jipang hanya merawat kuda dan beristirahat saja. Ketika senja kini telah membayang, maka sebentar lagi kota Raja Pajang akan berubah menjadi gelap. Singoprono telah bersiap dengan keris Kiai Setan Kober yang telah terselip di tubuhnya. Dilihatnya ketika saudaranya juga telah siap untuk berangkat ke keraton Pajang. Kita berangkat nanti saja saat wayah sepi bocah hampir berakhir, kata Singoprono. Baik Kakang, kata Jogosatru. Setelah menunggu beberapa saat, maka Singoprono dan ketiga saudaranya segera berangkat berjalan beriringan menuju ke keraton Pajang. Keempat Pajineman Jipang itu kini berjalan mengendap-endap, berlindung di bawah bayangan rimbunnya daun,
melintas, memasuki kebun, dan melewati halaman para kawulo di kota Raja Bajang. Beberapa saat kemudian, sampailah kini mereka berempat di luar pagar keraton, dan mereka pun kini segera bersembunyi di bawah sebatang pohon. Mereka berempat menunggu, melihat, dan mengamati keadaan di halaman keraton sambil menanti saat yang tepat untuk mulai matak aji sirip Megonondo. Sementara itu, di dalam kamar, Sultan Hadiwijoyo yang saat itu tidak menyangka kalau nyawanya sedang terancam oleh para pajineman Jipang sedang berbaring di peraduan berbincang dengan Gusti Putri Mas Cempoko. "Kang Mas, kasihan Yunda Kanjeng Ratu Kalinyamat," kata Prameswari Kesultanan Pajang itu. "Iya nih Mas, Kakang Mbok Ratu Kalinyamat saat ini sedang bertapa di Pesanggerahan Donorojo, dan aku beberapa pasar lagi diharapkan untuk datang ke sana," kata Sultan Hadiwijoyo. "Lalu, kapan Kakang akan pergi ke Bukit Donorojo?" tanya Kanjeng Prameswari. "Nanti nih Mas, mungkin 4-5 pasar lagi," jawab Sultan Hadiwijoyo. Sang Prameswari kemudian duduk di tepi pembaringan sambil menangis terseduh. Sultan Hadiwijoyo kemudian juga bangkit dari tidurnya dan duduk di tepi pembaringan di samping Kanjeng Prameswari. Sementara itu, di luar pagar keraton, Singoprono telah bersiap untuk melontarkan sirip Megonondo, dan ketika tangannya menyentuh keris Kiai Setan Kober yang telah diselipkan di tubuhnya, maka tekadnya pun kini menjadi semakin bulat. Keberaniannya bertambah untuk melaksanakan perintah dari Adipatin Jipang untuk menghabisi Sultan Hadiwijoyo. Singoprono kemudian memerintahkan kepada ketiga saudaranya untuk segera mempersiapkan diri. "Cepat, kalian bergerak ke posisi 4 arah mata angin. Wanangpati di sebelah utara, Joko Satru di sebelah barat, dan Kertijoyo di sebelah selatan. Aku akan tetap berada di sini. Joko Satru dan Kertijoyo, kalian melompatlah masuk ke halaman. Hati-hati, jangan sampai terlihat oleh prajurit yang berada di pendopo," kata Singoprono. "Baik Kakang," kata ketiganya. Kemudian mereka bergeser dan berjalan mengendap-endap menyebar ke arah kiblat Papat. Kertijoyo dengan cepat berjalan menuju ke sebuah pohon yang terletak di arah selatan. Kemudian ia pun duduk bersila di kegelapan menghadap ke arah pendopo, menunggu kedua saudaranya yang sedang mencari tempat yang gelap di arah barat dan utara. Wanengpati dan Joko Satru dengan tangkas melompat pagar tanpa mengeluarkan suara. Lalu keduanya berjalan di kegelapan mencari tempat yang agak terlindung untuk melontarkan sirip Megonondo. Wanengpati duduk bersila menghadap ke arah selatan. Ia berada di kegelapan halaman di balik rimbunya pohon mangga. Sedangkan Joko Satru berada di sebelah barat bersembunyi di antara tanaman yang banyak terhadap di sana. Ketika Singoprono melihat ketika saudaranya sudah bersiap, maka ia pun segera duduk bersila. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit membaca mantra yang pernah diajarkan oleh gurunya. Singoprono merasa kekuatan ilmu siripnya perlahan-lahan telah terkumpul dan telah dapat mempengaruhi keadaan di sekitarnya. Semakin lama semakin kuat, lalu ia pun memandang tajam ke arah pendopo. Sekejap kemudian terlontarlah ilmu sirip Megonondo ke arah keraton. Ilmu itu dapat mempengaruhi semua orang yang berada di dalam keraton untuk tertidur dengan pulas. Ketika saudaranya yang berada di 3 arah lainnya juga telah berbuat hal yang sama. Mereka melontarkan ilmu siripnya sehingga gabungan kekuatan ilmu sirip itu menjadi berlipat ganda. Di pendopo, 2 orang prajurit telah tergeletak tertidur tanpa menyadari di dekatnya ada 4 orang yang bersiap akan membunuh Sultan Hadiwijoyo. Di dalam kamar, Sultan Hadiwijoyo sedang duduk di pinggir pembaringan, sedangkan di sebelahnya duduk pula Kanjeng Prameswari yang sedang menangis. "Sudahlah nih Mas,
nanti aku yang akan menengok Kakang Mbok Ratu Kalinyamat ke pesanggeran Donorojo 4 atau 5 pasar lagi, kata Sultan Hadiwijaya. Kanjeng Prameswari masih menangis, tetapi ia masih bisa melanjutkan bicaranya. Iya Kakang Mas, setelah kematian Kakang Mas Pangeran Hadiri, betapa sedih hati Ayunda Ratu Belum sempat Kanjeng Prameswari menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya telah bergerak ke depan, hampir jatuh ke depan. Dan dengan cepat Sultan Hadiwijaya menangkap tubuh istrinya itu sehingga tidak terjatuh di lantai. Tubuh Kanjeng Prameswari lalu dibaringkan ke tempat tidur, dan betapa terkejutnya Kanjeng Sultan Hadiwijaya ketika ia memandang ke wajah istrinya. Ia melihat Kanjeng Prameswari dalam keadaan tertidur. Sirep, ini ilmu sirep yang sangat kuat, katanya dalam hati. Dan dengan cepat Sultan Hadiwijaya matek ilmu kebal yang luar biasa, yaitu Aji Lembu Sekilan yang telah berada di dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, setelah matek Aji Lembu Sekilan yang telah manjing dalam dirinya, maka Sultan Hadiwijaya berdiri dengan kaki sedikit direnggangkan, tangan mengepal, wajahnya sedikit menengadah, lalu terdengarlah ia berkata perlahan, "Ini sirep Megonondo." Panggraitonya yang tajam telah mampu mengenali jenis ilmu yang telah menyerang dalam keraton Bajang yang menyebabkan Kanjeng Prameswari tertidur dengan nyenyak. Teringatlah Kanjeng Sultan Hadiwijaya ketika ia masih berumur belasan tahun yang senang mendaki gunung menuruni lembah, pernah menjelajah dari Brangwetan sampai Brangkulon. Suatu saat ketika ia berada di sebelah selatan alas Mentau, ia mendengar di daerah Laut Kidul terdapat sebuah perguruan olah kanuragan, sebuah padepokan yang terpencil jauh dari percaturan Kawulon Demak yang bernama Padepokan Randu Tunggal yang terletak di ereng-ereng Segoro Kidul. Saat itu, selama beberapa pasar, Karepet sempat berburu kepada Ki Ajar Randu Tunggal, sehingga Karepet pun juga telah menguasai ilmu sirep Megonondo. "Karepet," kata Ki Ajar Randu Tunggal waktu itu. "Iya Ki Ajar," jawab Karepet. "Kau sekarang sudah menguasai ilmu sirep Megonondo, dan saat ini sudah waktunya kau kembali ke desa Tingkir. Kasihan biungmu kau tinggal sendiri di sana, Ger," kata Ki Ajar Randu Tunggal. "Baik Ki Ajar," kata Karepet. "Setelah kau menguasai sirep Megonondo, kau harus menggunakan untuk hal-hal yang baik, Karepet. Jangan kau gunakan ilmu itu untuk menyakiti sesamamu." "Baik Ki Ajar." "Mulai sekarang kau tidak akan bisa terpengaruh terhadap sirep Megonondo yang dilepaskan oleh lawanmu, Ger," kata Ki Ajar Randu Tunggal selanjutnya. Karepet kemudian meninggalkan Padepokan Randu Tunggal, pulang kembali ke desa Tingkir. Dan kejadian itu sudah berlalu lama sekali. Sedangkan pada saat ini, di dalam kamarnya, Sultan Hadiwijaya sedang menghadapi kekuatan sirep Megonondo yang ternyata tidak mampu menyentuhnya. "Ilmu sirep Megonondo yang menyerang kali ini terasa kuat sekali," kata Sultan Hadiwijaya dalam hatinya. Ia melihat ke arah Kanjeng Prameswari yang sedang tertidur nyenyak sekali. "Siapa orang yang telah menyerangku dengan menggunakan ilmu sirep sekuat ini? Apakah orang itu penangsang? Kelihatannya bukan penangsang. Apakah orang itu adalah Panembahan Sekar Jagad? Tetapi, apakah Panembahan Sekar Jagad bersedia menjadi seroyo dari penangsang?" kata Sultan Hadiwijaya masih dalam hatinya. "Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau sirep ini dari Panembahan Sekar Jagad. Watak penangsang bukan seperti itu. Dia tidak akan gampang meminta bantuan orang lain." Tangan Sultan Hadiwijaya kemudian menyentuh ikat pinggang yang sedang dipakainya. Sebuah ikat pinggang yang lebar
terbuat dari kulit binatang yang tebal, dan di ujungnya, di ikat pinggang itu, terdapat sebuah timang yang berwarna hitam terbuat dari wesi aji. Sabuk jalu sengoro pemberian Ki Buyut Banyu Biru sebagai rangkapan di samping ilmu kebal Anjil Muskilan. Mudah-mudahan semua ini bisa menahan tusukan keris Kiai Setan Kober. Tetapi kalau yang datang ke sini ternyata Aryo Penangsang atau Panembahan Sekar Jagad, aku tetap harus bersiap untuk menyambutnya, kata Sultan Hadiwijoyo dalam hatinya. Lalu Kanjeng Sultan pun mengambil keris Kiai Carubuk pemberian dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang tersimpan di ploncon tempat untuk menyimpan keris. Keris Kiai Carubuk kemudian dipegang di gantarnya, ukirannya pun telah disentuhnya. Seakan-akan Sultan Hadiwijoyo bertanya, apakah keris Kiai Carubuk kini telah siap bertanding melawan keris Kiai Setan Kober? Sekali cabut, keris ini harus bisa menusuk dada Penangsang atau dada Panembahan Sekar Jagad. Sementara itu, di halaman depan, Singoprono telah berkumpul dengan ketiga saudaranya. Mereka berempat kini berjalan menaiki pendopo. Sampainya di pendopo, mereka melewati 2 orang prajurit yang telah tertidur di lantai pendopo. Kedua prajurit ini telah tertidur dari tadi, kata Joko Satru. Cabut senjata kalian, perintah Singoprono kepada 3 orang saudaranya. Waneng Pati, Joko Satru, dan Kertijoyo kemudian segera mengambil senjata di balik baju yang dipakainya, sebuah pisau pendek yang mirip dengan sebuah belati yang bilahnya mengkilat karena memantulkan pancaran nyala api dari lampu minyak di pendopo. Keempat Pajineman Jipang itu, 3 orang diantaranya masing-masing membawa sebuah pisau belati. Mereka kemudian berjalan memasuki ruang dalam, dan di sana terlihat pula 2 orang prajurit yang tertidur bergelimpangan di depan pintu sebuah kamar. 2 orang prajurit ini pun juga sudah tertidur, kata Waneng Pati. Pintu yang dijaga oleh 2 orang prajurit itu pasti adalah pintu kamar Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, kata Singoprono. Ya, memang itu kamarnya, Kakang. Joko Satru, kau buka palang pintu kamar Kanjeng Sultan, kata Singoprono. Baik, Kakang. Dengan cepat, Joko Satru berusaha untuk membuka palang pintu kamar Kanjeng Sultan. Ketika Joko Satru sedang berusaha untuk membuka pintu kamar Kanjeng Sultan, sementara itu, tidak jauh dari keraton, di rumah Mas Ngabai Loreng Pasar, Ki Pemanahan sedang berbincang-bincang dengan Ki Penjawi dan Ki Jurumertani. Kakang Pemanahan, ada yang aneh. Tidak biasanya Mas Ngabai Sutowijoyo tidur seenaknya di pendopo. Tetapi sekarang ia terlihat terlentang di tengah pintu, menghalangi orang yang akan lewat, kata Ki Penjawi. Iya, di Penjawi, memang aneh. Udara malam ini rasanya juga aneh. Biasanya tidak seperti ini. Rasanya aku juga ngantuk sekali. Jangan-jangan sirep, kata Ki Jurumertani, dan dengan cepat ia melompat berdiri diikuti oleh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Kakang Pemanahan, kita menuju ke keraton sekarang. Sutowijoyo biar saja tidur di situ. Kita tinggal tidak apa-apa, kata Ki Penjawi. Sekejap kemudian Ki Penjawi mencabut pedang pendeknya dan berlari ke keraton, diikuti oleh Ki Pemanahan dan Ki Jurumertani yang keduanya juga telah mencabut senjatanya. Mereka bertiga berlari dengan cepat. Sebagai orang yang menguasai ilmu Joyo Kaiwijayan Guno Kasantikan, mereka tidak mengalami kesulitan untuk melawan ilmu sirep yang telah menyebar di sekitar keraton Pajang. Mereka masih terus berlari, dan mereka bertiga bersiaga ketika di depan mereka tampak 2 bayangan manusia yang sedang berdiri menunggunya. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi sambil berlari melihat ke arah orang yang menunggunya itu. Itu Ki Ngabai Wuragil dan Ki Patih Monconegoro. Setelah dekat, Ki Pemanahan pun berkata, Ki Patih, ada yang melontarkan sirep.
Iya, aku juga merasa ada sirep yang menyerang kita. Sekarang, mari kita cepat menuju ke keraton, kata Patih Mojonegoro yang telah memegang sebuah pedang pendek. Mereka berlima berlari. Ketika di depan keraton, terlihat seorang yang membawa senjata sedang berdiri di halaman depan. Itu Wenang Wulan, kata Ki Pemanahan. Kelima orang itu dengan cepat berlari menemui Wenang Wulan yang menunggunya di dekat pintu gerbang. Ada yang menyebarkan sirep, kata Wenang Wulan. Iya, mari kita ke pendopo, kata Ki Pemanahan. Sementara itu, Joko Satru masih berusaha membuka pintu dan dengan sedikit tenaga, logam pipih itu mampu mengungkit palang pintu dan dengan suara keras, palang pintu itu pun telah jatuh ke lantai. Pintu kamar pun kini telah terbuka. Kemudian Singoprono dan ketiga saudaranya segera masuk ke dalam kamar Kanjeng Sultan. Dan di bawah cahaya lampu minyak yang cukup terang, mereka melihat Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sedang tidur mendengkur di sebelah Kanjeng Prameswari. Tugas dari Kanjeng Adipati Jipang ternyata sangat mudah. Lihat itu, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo telah tertidur nyenyak sampai mendengkur, kata Singoprono sambil tertawa. Iya Kakang, ternyata gabungan kekuatan sirep kita berempat sungguh luar biasa, kata Wanengpati.